Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang jauh dari kata-kata sakinah mawadah warahmah atau keluarga madani. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS bertajuk Statistik Kriminal 2023, tren kasus kejahatan terhadap fisik atau badan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Jumlah kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5.526 kasus per tahun. Jumlah ini menurun dibanding periode 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus. Sungguh ironi dan sungguh miris terlepas apapun motif alasannya untuk melakukan sanksi terhadap perbuatan KDRT diatur dalam bab 8 tentang ketentuan pidana dijelaskan secara rinci dalam pasal 44-53. KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang tergolong berat bisa dikenai ancaman maksimal 10 tahun pidana dan 15 tahun jika korban KDRT meninggal dunia. Sementara KDRT jenis kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan bisa diancam hukuman 20 tahun. Adapun agama Islam melarang keras praktek KDRT. Terlarangnya KDRT dalam Islam berdasarkan beberapa poin berikut ini. 1. Bertentangan dengan perintah mempergauli pasangan dengan baik. Allah Ta'ala memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik. Allah Ta'ala berfirman yang artinya pergaulilah mereka dengan baik. Quran Surah An-Nisa 19. Kata mereka di sana yang dimaksud adalah para istri. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini maksudnya, berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbagus perlakuan kalian, perbagus penampilan kalian sesuai kemampuan, sebagaimana kalian ingin istri kalian memperlakukan Anda dengan baik, maka lakukan juga semisalnya, serupa firman Allah Ta'ala yang artinya berlakulah dengan baik kepada mereka, sebagaimana mereka diwajibkan berlaku baik kepada kalian. Silahkan buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para suami untuk mempergauli istri mereka dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu mencoba untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, dia akan terus bengkok. Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3331 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1468. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3895, dan hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1621. Al-Munawi menjelaskan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku yaitu dalam urusan agama maupun urusan dunia. Silahkan buka kitab Faidul Qadir. Selanjutnya Ibnu Alan mengatakan, maksud dari aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku adalah bahwa beliau adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarga beliau dan paling sabar menghadapi mereka dengan segala perbedaan keadaan mereka. Silahkan buka kitab Dalilul Falihin. Sedangkan perbuatan KDRT bukanlah perbuatan yang baik kepada pasangan, bahkan bertentangan dengan perbuatan yang baik. 2. Akhlak kepada keluarga semestinya lebih diutamakan. Seorang suami seharusnya memberikan akhlak yang paling mulia kepada keluarganya melebihi orang-orang lain yang bukan keluarganya. Ketika ia tidak melakukan kekerasan kepada orang lain yang bukan keluarganya, maka seharusnya ia lebih menahan diri untuk tidak melakukan
Kekerasan kepada keluarganya. Sebagaimana hadits dari Bunda Aisyah radhiyallahu anhu yang telah dibawakan di atas, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dikatakan bahwa yang dimaksud keluarga dalam hadits ini adalah istri, ibu, ayah, dan anak-anak, semuanya termasuk keluarga. Maksud hadits ini adalah hendaknya seorang lelaki berbuat baik kepada mereka semua, memberi mereka nafkah, dengan lebih maksimal daripada perbuatan baik kepada yang bukan keluarga dan orang-orang yang jauh. 3. Terdapat larangan memukul sesama muslim secara umum. Seorang muslim diharamkan memukul atau melakukan kekerasan kepada muslim yang lain tanpa hak. Larangan ini berlaku umum, mencakup larangan melakukan kekerasan pada istri atau suami. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hendaknya kalian memenuhi undangan, dan jangan kalian menolak hadiah, dan jangan kalian memukul sesama muslim. Hadis riwayat Ahmad nomor 3838 dan hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5603. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menzalimi, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564. Dan seorang muslim yang sejati adalah yang menjamin keamanan dan keselamatan orang lain dari keburukan dirinya. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin, yaitu orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya. Dan muslim adalah orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 23958. Selain itu, terdapat larangan memukul istri secara khusus. Dari Muawiyah bin Haida al-Qusyairi radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya wahai Rasulullah, apa saja hak istri atas suaminya? Rasulullah bersabda, hendaknya sang suami memberi makan istrinya jika ia makan, ia memberi pakaian kepada istrinya jika ia berpakaian atau jika ia punya penghasilan, dan tidak boleh ia memukul wajah istrinya, tidak boleh ia mencela istrinya dan janganlah ia mendiamkan istrinya kecuali di rumah saja. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2142. Sedangkan KDRT kepada pasangan yang muslim, ini termasuk perbuatan menyakiti sesama muslim. 4. Larangan menakut-nakuti sesama muslim. Jangankan menyakiti sesama muslim, sekedar menakut-nakuti dan mengancam sesama muslim pun terlarang dalam Islam. Dalam hadits dari Abdurrahman bin Abi Laila radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya dahulu para sahabat melakukan perjalanan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang lelaki dari mereka yang tertidur. Lalu sebagian mereka mengambil tali kekang hewan yang dipegang oleh lelaki yang tidur tersebut untuk bercanda. Kemudian si lelaki tersebut pun terbangun dalam keadaan takut hewannya hilang. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5004. 5. KDRT adalah kezaliman. Al-Asfahani rahimahullah mengatakan yang artinya zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya. Silahkan buka kitab Mufradat Al-Lafzi Quran halaman 537. Sedangkan KDRT bukanlah menempatkan sikap yang tepat terhadap pasangan, sehingga ia termasuk kezaliman. Dan kezaliman hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman yang artinya ingatlah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim.
Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud 102. Dalam hadits qudsi, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Orang yang berbuat kezaliman kepada orang lain, umumnya akan Allah timpakan balasannya di dunia dengan segera. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada dua perkara yang disegerakan hukumannya di dunia, kezaliman pada orang lain dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 7350 dan hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 895. Diriwayatkan dari Abu Bakrah Nafi bin Al-Harits radhiyallahu anhu secara marfu, yang artinya setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah Ta'ala azabnya hingga hari kiamat, sesuai dengan kehendaknya. Kecuali kezaliman, durhaka kepada orang tua, atau memutus tali silaturahmi. Akan dijadikan hukumannya di dunia sebelum matinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 459. Selain mendapatkan azab di dunia, pelaku kezaliman juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Orang yang zalim akan diqisas, dibalas dengan setimpal di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Inilah ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, karena ia termasuk kezaliman. Dengan demikian telah jelas bahwa KDRT diharamkan di dalam Islam, dan ia termasuk akhlak yang tercela dan pelakunya diancam akan mendapatkan balasan segera di dunia dan kebangkrutan di akhirat. Jika kita melihat kasus ket atau menjadi ket, maka segera laporkan. 1. Laporkan ke ketua RT atau RW setempat. 2. Atau laporkan ke kepolisian terdekat. 3. Atau laporkan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak setempat. 4. Laporkan ke Komnas HAM. Jangan takut untuk melaporkan. Di antara tujuan melaporkan adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak saling tolong-menolong dalam kejahatan. Di antara saling tolong-menolong dalam kejahatan adalah tidak melaporkan kasus ket padahal kita tahu ada kasus ket yang terjadi. Semoga kita terhindar dari melakukan ket ataupun menjadi korban ket. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.